Teaching class saja. Teaching class with Madam Dinata. Ya, thank you. Oh my goodness, rambutnya agak sedikit berbeda ya. Iya. Oke, kalau Ini dia bicara... Desbul. Apa tuh? Desta Mumbul. That's so cute. Pertahankan Desa. Oke, kalau bicara soal kanker, Madam sekarang akan memberikan... Biasanya kalau di kelas Madam itu pasti Madam hukum ya. Tapi sekarang Madam akan cuman kasih tentang informasi. Oke, ini ada beberapa informasi tentang artis yang sembuh melawan kanker. Kali ini informasinya adalah yang pertama, Kylie Minogue. Dia penyanyi terkenal asal Australia ini pernah divonis mengidap kanker payudara pada bulan Mei 2005. Awalnya dia menemukan kejanggalan pada payudara kirinya. Setelah diperiksa oleh dokter ahli di Australia, ditemukan adanya gumpalan yang mengarah kepada kanker. Dengan sangat terpaksa, dia harus membatalkan tur dunianya di tahun itu. Dia pun harus menjalani kemoterapi dan mengkonsumsi berbagai pil yang berefek samping cukup menyakitkan. Setelah setahun menjalani pengobatan, Kylie dinyatakan sembuh pada tahun 2006. Hingga kini ia pun aktif berkampanye seputar kanker di berbagai talk show dan acara sosial. Next, Lance Armstrong. Juara dunia turnamen sepeda Tour de France ini divonis menderita kanker testis pada tahun 96. Awalnya beberapa kali merasakan sakit di sekitar pangkal paha, tetapi sebagai olahragawan profesional, dia mengabaikan rasa sakit tersebut. Ketika memeriksakan diri ke dokter, ia pun divonis menderita kanker testis stadium lanjut sehingga mesti segera diambil tindakan operasi. Setelah menjalani pemulihan dengan kemoterapi, ia pun akhirnya bangkit kembali dan menjuarai ajang balap sepeda Tour de France di tahun 1999. Dan kalau itu cerita selebriti dunia, ada juga selebriti Indonesia yaitu Eyang Titi Puspa, penyanyi legendaris Indonesia, divonis menderita kanker rahim stadium 2 pada tahun 2009. Awalnya Eyang Titi merasakan sakit di perutnya yang diduga karena menopause. Tapi setelah diperiksa oleh dokter ternyata ia dinyatakan mengidap kanker rahim. Ia pun memutuskan untuk menjalani kemoterapi, radioterapi di Singapura. Namun radioterapi tersebut dirasa menyakitkan hingga akhirnya Eyang Titi beralih ke pengobatan alternatif yang memfokuskan pengobatan dan meditasi dan mengatur nafas. Hasilnya, setahun kemudian Eyang Titi dinyatakan sembuh dari kanker rahim yang dideritanya. Bisa dibilang ini adalah para survivor yang tidak menyerah meskipun sudah divonis menderita kanker. Nah, sekarang saya akan mengundang satu lagi artis Indonesia yang berhasil sembuh melawan kanker. Give it up for Ria Irawan. Tante Yance. Ini kalau kita menilik sedikit ke belakang, ini awalnya dulu sempat dideteksi menderita kanker. Ngomong apa? Dideteksi menderita kanker itu tahun berapa? Gue supir taksi. Tanggal 20 Oktober 2014. Jadi setelah histerektomi angkat rahim karena rahimnya udah nggak bisa diselamatkan karena membengkak udah sampai ke usus luar, terus ya ke limfoma. Nah, sel kanker yang aktif yang ternyata yang ke limfoma. Jadi stadiumnya udah 3C. Jadi kalau stadium 3C itu bukan makin tinggi atau ABC itu semakin parah, tapi itu pola penjalaran. Nah, pola penjalarannya kita agak ke nyamping bukannya ke atas atau ke belakang atau gimana gitu. Tapi sekarang sudah benar-benar survivor udah ya? Udah dari tanggal 20 Mei. Jadi waktu kemo ke 6 itu udah tahu bahwa udah 0. Makanya orang-orang di rumah sakit bilang, kalau di tes tumor markernya sekarang tahu 0, ntar nggak mau kemo. Ya nggak juga kali, selesain aja kan. Gretong pakai BPJS. Nah itu dia tuh. Ini yang sebetulnya gue sempat bingung adalah apakah memang Ria Irawan adalah duta dari BPJS kah? Kalau duta BPJS itu adalah pegawai atau petugas BPJS yang di rumah sakit, itu yang disebut duta. Kalau gue sih karena orang BPJS-nya pikir, ini rese banget sih nih orang ngomong BPJS, udah diajak iklannya gitu doang. Oh, tapi semua full ditanggung oleh BPJS ya? Iya, karena memang waktu mau angkat rahim tuh sempat mikir, sempat nanya juga harga-harga. Kan sebelumnya tuh waktu urusan penyakit rahim itu udah berobatnya di Singapura tapi nggak berani ditindak. Jadi waktu
mau diangkat rahimnya, si Padang ini berpikir udah mau kehilangan rahim, terus gue suruh bayar lagi, gue ogah gitu. Terus gimana ya caranya, masa ya bikin surat keterangan miskin gitu di kelurahan. Terus ya udahlah, ini ada program BPJS ini, terus jadi peserta gitu. Itu katanya pengobatan sekitar sampai MM-an ya? Iyalah. Itu free semua? Iya, free. Ini habis operasi nih. Habis operasi check out kan dari rumah sakitnya. Terus kita sambil nanya, berapa tagihan? 0. Hah? 0. Hah? Bener-bener 0? Iya, enggak, terus gue lupa turun tangga. Kan naiknya waktu pasien gue pakai lift. Oh. Saking noraknya gretong. Lupa kalau habis didedel. Jadi, hah? Gretong? Udah turun tangga aja. Iya. Nah, tapi satu hal, Maria, waktu itu adalah yang gue dapetin kesannya adalah lo betul-betul positif, sangat positif. Sesuai lagunya The Massive itu, Jangan Menyerah. Di sosial media lo juga dengan sangat-sangat positif. Hal itu juga kah yang membuat engkau akhirnya menjadi seorang survivor? Iya, sebetulnya kalau misalnya yang pertama, kalau untuk cancer pasien, itu pendampingnya yang perlu dimotivasi supaya jangan terlalu ngebetein, jangan terlalu rese. Maksudnya, lu nggak boleh ini, ntar jadi cepet gitu. Terus intinya paling gampang gini, kalau berat badan si kanker pasien bisa naik, itu artinya kankernya nggak aktif. Oh, iya, jadi kalau misalnya dia makan tapi badannya nggak naik, artinya badannya metabolismenya masih dongo. Nah, kalau udah nggak mau makan, bahasanya. ya pasti-pasti aja. Lebih nyampe, bener. Ya kan tahu berbicara dengan siapa. Silakan ya. Maksud lo apa? Maksud lo gue nggak nangkep gitu ya? Di BPJS aja nggak nangkep deh BPJS. Oh, bete nih gue nih. Oh. Keroyokan lo berdua lo. Ngomongin BPJS lagi lo. Desta, jangan ngambek. Nih teman saya. Siapa? Chandra untuk menghibur. Panggil Chandra. Nonton. Dia ini stand up komedi. Oke. Siap-siap ya. Halo, selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Chandra. Berbicara soal BPJS, saya punya cerita lucu nih. Ada cerita lucu. Kemarin pas saya sakit, saya berobat pakai BPJS. Di rumah sakit, antri banget. Banyak orang. Mau nggak mau, saya nunggu dong. Nomor antrian. Gak lama saya dipanggil. Chandra, Yesus. Silahkan masuk ke ruang dokter. Begitu masuk ruang dokter, dokternya baik banget. Ditanya keluhannya apa, sakit apa. Akhirnya dikasih resep dokter. Setelah dikasih resep dokter, saya ke apotik. Ke apotik, nebus obat dong. Begitu habis nebus obat dari apotik, saya pulang. Pas habis pulang di rumah, saya minum teratur obatnya. Setelah 3 hari, ternyata saya sembuh. Terima kasih. Nama saya Chandra. Dilitikin sendiri. Gimana tadi? Lucu nggak ceritanya? Hah? Dia kayaknya cerita pengalamannya aja gitu ya. Terus Itu lucunya tadi di mana? Dapat honor tuh kayak gitu. Dapat dong. Dapat honor kayak Harusnya gitu. dapat, tapi kalau kayak gini kita cut aja. Tapi yang penting penonton ketawa saat dia pergi, itu intinya. Iya. Itulah Chandra. Itulah hebatnya Chandra. Chandra, Tiga hari. yang saya sesalkan, kenapa sembuh gitu? Jangan dong. Gak boleh kayak gitu. 3 hari minum obat sembuh ya. Terima kasih, saya Chandra. Oke, iya. Baiklah. Maria, mungkin Lu Mbak Teh nggak konsisten. Tante Yances. Oke. Terbiasa memanggil Tante Yances. Mungkin ada kata-kata yang bisa lu katakan untuk Iya, aku pengen bilang kalau di sini aku sekarang udah 0. Tapi untuk yang masih menjalankan treatment itu sabar dan keluarga harus mendukung, harus benar-benar support, kasih senyum terus, jangan ngebetein. Terus BPJS juga buatku singkatannya bantuin pasien jaminannya sorga. Jadi kalau ketemu sama dokter yang agak-agak jutek atau bilang aja, "Dok, BPJS tuh bantuin pasien jaminannya sorga loh." Amin. Amin. Tuh dia. Jadi clear banget ya, jadi jelas ya. Semoga banyak sekali yang terinspirasi di luar sana ya. Karena seorang Ria Irawan Dan nih juga ya. banyak survivor dari kanker lainnya. Apa mau Chandra lagi? Nggak usah lah ya, nggak usah. Nggak usah. Iya, baiklah. Nggak usah, Terima kasih bahaya. Ria Irawan.
Vincent, Ya. ngomong-ngomong soal jangan menyerah. Lo nyerah kemarin kalah sama gue soal pengetahuan Iya, SD. kemarin gue versus sama dia. Versus membanggakan SD. Kalah. Tapi abis ini gue pengen menantang dia lagi, buat lagi. Berani lo, elah. Nanti abis ini kita versus lagi. Tepuk tangan sekali untuk Ria Irawan. Jangan kemana, soalnya kita akan ngadu pengetahuan SD lagi bersama kita berdua tetap di Tonight Show.